Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah al-yawma sanastamiru fi dirasati kitab Umdatul Ahkam Ahaditsul Ahkam fi kitab As-Siyam. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Umdatul Ahkam, yaitu hadis-hadis ahkam tentang as-siyam, tentang puasa. Taib. Hadis berikutnya datang dari Jabir. Ya, kita baca hadisnya an Jabir radhiyallahu taala anhu. Ini Jabir yang diinginkan adalah Jabir ibni Abdullah. Ya, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaihi faqala ma hadha qalu shaimun qala laisa minal birri as-siyamu ya atau laisa minal birri as-saumu fis safar. Rawahul Bukhari wa Muslim wa fi lafdhin li Muslim alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasa lakum. Baik, an Jabir, ya Jabir ibn Abdullah, yaitu dari Jabir ibn Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Jabir dan bapaknya Abdullah. Beliau mengatakan, ya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dalam suatu perjalanan. Ya. Fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaihi. Ya. Maka beliau pun melihat kerumunan orang dan seorang laki-laki yang ya dipayungi. Faqala, maka beliau bersabda, "Ma hadza?" Apa ini? Ya, maksudnya apa urusan orang ini sehingga dia dipayungi? Maka qalu, mereka menjawab para sahabat, "Shaimun." Ya, laki-laki ini adalah seorang yang sedang berpuasa. Qala, maka beliau bersabda, "Laisa minal birri as-shaumu fis safar." Ya, bukan termasuk kebaikan berpuasa pada saat safar. Taib. Wa fil lafdhin li Muslimin dan dalam sebuah riwayat milik Imam Muslim, "Alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasalakum." Wajib atas kalian, ya atau hendaklah kalian ya mengambil rukhsah keringanan, mengambil rukhsah yaitu keringanan dari Allah yang telah memberikan kalian keringanan. Taib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Taib. Rawi yaitu Jabir ibn Abdullah ya Ibn Haram Al-Ansari, beliau juga termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Telah dinukil darinya hadis sekitar 1.500 lebih. Ya.
sekitar 1.500 lebih hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga adalah sahabat yang memiliki halaqah ilmiah, ya, memiliki majelis ilmu di Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana beliau menyampaikan di dalam majelisnya yaitu hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga, ya, turut serta dalam seluruh perang-perang yang dilakukan bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekilas tentang rawi hadis ini. Kemudian beliau berkata, "Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi safar." Ya, fi safar, di dalam safar, yaitu yang diinginkan adalah safar pada saat pembebasan kota Mekah. Ya. Dan ini terjadi di bulan Ramadan. Ya, terjadi di bulan Ramadan. Faro'a, maka dia pun melihat. Ini melihat secara langsung, ya. Ya, makna ro'a di sini melihat dengan mata kepala, melihat secara langsung dengan mata. Zihaman, ya, ini kerumunan orang, ya. Orang-orang saling berdesakan untuk melihat sesuatu. Ya. Ini yang dinamakan dengan zihaman. Wa rajulan qad dzullila. Yaitu dan juga beliau melihat seorang lelaki yang dipayungi di atasnya. Ya, diletakkan sesuatu di atasnya untuk menaunginya dari sinar matahari. Nah, dan orang ini dalam keadaan terlentang, ya, dalam sebuah riwayat yang lain dari Ibnu Jarir bahwasanya seorang yang dipayungi di antara kerumunan orang itu adalah dalam keadaan terlentang. Ya. Faqala ma hadza, maka beliau pun bersabda, apa ini? Apa urusan orang ini? Kenapa diberikan payung di atasnya, diberikan sesuatu agar dia terlindung dari matahari? Qalu, maka para sahabat menjawab, shaimun. Ya. Seorang lelaki itu adalah seorang yang sedang berpuasa. Qala, maka beliau pun berkata, laisa minal birri as-saumu fis safar. Ya. Saum ini artinya berpuasa, ya. Atau asyam, apa as-shaim, sedang berpuasa. Laisa minal birri, albir, ya, kebaikan, dimaklumi, ya. Albir adalah kebaikan. Ya. Taib. Tidak ada atau bukan termasuk kebaikan, ya, berpuasa saat safar. Kemudian dalam riwayat yang lain milik Imam Muslim disebutkan alaikum bi rukhsatillahi allati rakhkhasa lakum. Alaikum ini bermakna khudh, ya, ambillah. Maksudnya adalah hendaklah kalian mengambil rukhsah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimat alaikum bermakna khudh, ambillah, yaitu perintah yang bermakna ambillah atau wajib atas kalian. Ya. Tayyib, bi rukhsatillah, rukhsah dari Allah, yaitu kemudahan, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Allati rakhkhasa lakum. Ya, yang Allah berikan keringanan untuk kalian. Tayyib, ini kosakata hadis di dalam hadis ini. Kemudian al-ma'na al-ijmal, ya, di antara makna-makna yang umum jelas sesuai dengan nas hadis bahwasanya Jabir bin Abdullah ingin mengabarkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, melakukan perjalanan dalam rangka membebaskan kota Mekah. Ini fi safar tadi maksudnya adalah perjalanan dalam pembebasan kota Mekah di bulan Ramadan. Kemudian beliau melihat, ya, kelompok orang yang sedang berkerumun untuk melihat orang yang seakan-akan begitu payah, kepayahan, kelelahan akibat apa? Ya, panas dan haus. Karena beliau disebutkan, ya, shaimun. Karena lagi itu disebutkan adalah orang yang sedang berpuasa. Ya, sedang dipayungi dalam keadaan terlentang. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir. Baik. Kemudian Nabi bertanya, "Mahadza, apa urusan orang ini? Kenapa dipayungi?" Maka disebutkan, dijawab oleh para sahabat, shaimun, adalah orang yang sedang berpuasa. Baik. Karena puasa mengantarkan orang tersebut pada kondisi demikian. Jadi mungkin karena keletihan, kehausan, kepanasan, maka beliau
ya maka seorang orang ini terlentang, ya. Taib. Maka dalam kondisi demikian, Nabi pun di sini mengatakan laisa minal birri saumu fis safar. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi menafikan puasa pada saat safar. Ya, Nabi menafikan puasa pada saat safar sebagai sesuatu kebaikan. Karena disebutkan laisa minal bir as-saumu fis safar. Berarti bukan suatu kebaikan jika berpuasa dalam safar. Ya, jika memang puasa itu dapat membuat dia menjadi letih, ya, membuat dia menjadi lelah, ya, toib, karena haus dan panas, ya, toib. Maka Nabi menafikan puasa, ya, meniadakan puasa pada saat safar, pada saat safar. Toib di dalam riwayat, ya, lafaz Imam Muslim disebutkan oleh penulis kitab ini yaitu Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, disebutkan, ya, alaikum bi rukhsatillahi allati rakhkhasa lakum. Hendaklah kalian mengambil rukhsah, keringanan dari Allah yang telah memberikan keringanan untuk kalian. Ya, ini adalah anjuran dari Nabi agar mengambil rukhsah, keringanan, ya, untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan pada saat safar. Ya, taib. Ini makna al-ijmal, makna secara umum dari hadis ini jelas, ya. Taib. Kemudian di antara faidah yang lain bahwasanya Nabi memiliki perhatian terhadap para sahabat yang menanyakan keadaan mereka. Ya, Nabi memiliki perhatian terhadap para sahabat dan menanyakan keadaan mereka. Ya, ini di antara akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang selalu menanyakan kondisi, ya, atau keadaan dari para sahabatnya. Ya, karena jelas Nabi bertanya, mahada. Nabi apa namanya, melihat kerumunan, maka Nabi terheran, maka disebut, ya, beliau bertanya, mahada, apa ini, ada apa ini. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya Nabi memiliki perhatian terhadap para sahabatnya dan menanyakan keadaan-keadaan mereka. Ya, memiliki kepedulian yang tinggi, ya, terhadap kondisi para sahabat. Ya, ini adalah sikap yang, eh, karakter yang baik untuk bisa diambil contoh, ya, oleh seluruh manusia. Kemudian di antara faidah lain bahwasanya puasa orang yang safar apabila disertai kesulitan maka, ya, itu bukan termasuk dari kebaikan. Laisa minal birri as-shaumu fis safar. Ya, bukan termasuk kebaikan jika itu memang memberatkan, ya, orang yang berpuasa pada saat safar. Kemudian dalam konteks, dalam nas hadis disebutkan alaikum bi rukhsatillah allati rakhkhasa lakum. Ini menunjukkan bahwasanya di sana ada syariat untuk mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh memaksakan diri dalam perkara yang di dalamnya sudah ada keringanan. Jika ada perkara yang sudah ada keringanan di dalamnya, maka hendaklah kita mengambil keringanan tersebut. Taib. Kemudian di antara faidah lain disebutkan bahwasanya Nabi melihat, ya, faro'a zihaman, ya, faro'a zihaman, melihat kerumunan orang. Maka ini menunjukkan bahwasanya bolehnya, ya, orang-orang berkerumun berdesak-desakan, ya, dengan maksud untuk melihat perkara yang tidak biasa. Ada sesuatu yang mengherankan, maka dibolehkan untuk berkerumun, berdesak-desakan untuk melihat perkara tersebut. Taib, ini di antara faidah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini dari hadis ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fiik. Qad qara'na darsal hadis fil kitab Umdatul Ahkam li Syekh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Naktafi bihadzal kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.